Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Arief dan teman-teman yang ada di kelas juga. Kami dari kelompok 8 hari ini akan mempresentasikan tentang hasil studi kelayakan bisnis kami. Bisnis kami berjalan di bidang makanan dan minuman, yaitu kedai kopi yang bernama Kandang Kopi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Rizky Miftahur, terus ada Melanie Fatimah, Adibalo Sasana Yoga, Asli Prameswari, saya sendiri, dan Alfi Juliana. Kemudian akan dibahas tentang latar belakang, kemudian visi dan misi oleh Melanie. Baik, langsung ke latar belakang. Saat ini bisnis kopi merupakan salah satu bisnis yang sangat menggiurkan. Karena sekarang ini minum kopi bukan lagi menjadi kebiasaan untuk menghilangkan kantuk, melainkan sudah menjadi suatu lifestyle. Terlepas dari minum kopi sudah menjadi suatu lifestyle, bisnis kopi mempunyai peluang besar di negara Indonesia. Kami membuka sebuah coffee shop Kandang Kopi yang diperuntukkan bagi semua kalangan, baik mahasiswa maupun pekerja, yang bisa dijadikan sebagai tempat refreshing dari penatnya berbagai aktivitas yang telah dijalani dengan nuansa santai. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari Kandang Kopi ini adalah menjadikan Kandang Kopi sebagai coffee shop yang unik, mampu berkompetisi secara sehat, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Selanjutnya ada misi dari Kandang Kopi antara lain menyediakan minuman kopi yang berkualitas, menyediakan tempat nongkrong yang unik, nyaman, dan terjangkau, memberikan suatu pelayanan yang baik dan nyaman, dan yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas untuk menciptakan menu-menu baru yang lebih bervariatif agar dapat dinikmati oleh pelanggan. Selanjutnya masuk ke aspek hukum. Bentuk badan hukum bisnis. Perusahaan kami terdiri dari 5 orang anggota sehingga perusahaan kami memilih bentuk usaha firma. Selanjutnya, identitas pengelola bisnis. Rizky Tahurama sebagai manajer, Meilani Fatimah sebagai asisten manajer, Alfi Juliana sebagai sales dan marketing, Adibalo Sasana juga sebagai accounting dan finance, Astrid Prameswari sebagai barista. Selanjutnya, izin tempat usaha. Syaratnya adalah yang pertama ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, lalu ada akta pendirian perusahaan dan notaris, yang ketiga ada surat izin lokasi atau domisili, yang keempat ada izin mendirikan bangunan atau IMB, yang kelima ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yang keenam ada tanda daftar perusahaan atau DDP, dan yang terakhir ada izin usaha industri atau IUI. Selanjutnya izin lokasi. Syaratnya adalah sertifikat atau akta tanah, yang kedua pembayaran PBB terakhir, yang ketiga rekomendasi RT atau RW, yang ketiga rekomendasi kecamatan, dan yang terakhir KTP pemrakasan. Selanjutnya ada dukungan pemerintah dan masyarakat. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah pun tidak tinggal diam dengan membantu pelaku UMKM untuk mempercepat gerak mereka dalam mengembangkan usaha. Berbagai cara yang dilakukan seperti dukungan dari segi regulasi, perpajakan, percepatan perizinan, bunga pinjaman ringan, pembinaan usaha, dan perluasan akses pasar. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alfi Juliana. Selanjutnya kita masuk di aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam analisis aspek lingkungan ini adalah menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnis dan bagaimana cara pengolahannya. Karena bisnis kami membuka kedai kopi, maka limbah dalam usaha kami adalah ampas kopi dan plastik. Untuk ampas kopi sendiri bisa diberikan ke petani untuk dijadikan sebagai pupuk, atau jika nantinya pengunjung mau membawa pulang bisa dijadikan sebagai scrap dan bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Yang kedua ada plastik. Untuk mengurangi limbah plastik, kami akan memberikan diskon atau potongan harga 5% pada konsumen yang membawa botol atau tempat minuman sendiri. Selanjutnya, analisis aspek sosial, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar di area Sungai Kunjang
dan masyarakat Samarinda. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga, memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, menyediakan tempat belajar dan bekerja yang nyaman dan kondusif. Selanjutnya, kita masuk di analisis aspek makro dan mikroekonomi. Yang pertama, tingkat inflasi Kaltim lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional sebesar 2,72%. Yang kedua, ada PDB di tahun 2019 mencapai 2.769,91 triliun. PDB naik 4,97% dari tahun 2018. Yang selanjutnya ada analisis aspek politik. Dalam aspek politik ini ada dua, yaitu yang pertama good news dan bad news. Good news sendiri yang pertama, Kalimantan Timur memiliki peluang untuk mendukung industri MISE atau Meeting Incentive Conference and Exhibition. Hal ini akan mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik. Hal ini berguna juga untuk memikat investor maupun wisatawan yang berkunjung di Samarinda. Dan yang kedua ada pelaku UMKM yang sangat membantu pemerintah untuk membangun daerah. Ada juga bad news. Bad news tersebut adanya hambatan UMKM agar dapat berkembang adalah permodalan yang harus ada solusi bersama antara lembaga, terutama kemudian mengakses modal dengan bunga yang rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Di sini ada di permintaan, ada perkembangan permintaan. Permintaan minuman kopi saat ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat yang cenderung mencontoh gaya hidup orang barat. Lalu ada prospek permintaan di masa yang akan datang. Kedepannya, minum kopi juga akan menjadi tren seiring dengan semakin banyaknya aktivitas seseorang yang biasanya membutuhkan minuman kopi. Lalu dari penawaran, ada perkembangan pasar. Coffee shop menjadi bisnis yang menjanjikan karena kegiatan minum kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka. Pebisnis hanya perlu menginovasi kedai kopi yang unik. Lalu ada prospek masa depan. Diprediksikan ibu kota Indonesia akan berpindah pada tahun 2025 di Kalimantan Timur, sehingga perkiraan terjadinya pelonjakan pendatang baru akan menjadi peluang penawaran di masa depan. Selanjutnya ada analisis persaingan. Yang pertama ada rivalry among existing competitor. Kandang Kopi bukan satu-satunya kedai kopi yang ada di Samarinda. Salah satunya yang terkenal adalah Starbucks. Maka dari itu, usaha coffee shop kami harus jeli dalam melihat pergerakan kompetitornya agar dapat menetapkan positioning yang tepat dalam kepala konsumen di bidang kopi. Yang kedua ada potensial new entrants. Adanya industri bisnis pendatang baru yang sama seperti yang sudah ada ini. Ada kondisi di mana sebuah bisnis baru yang sedang booming terus bertambah di pasaran karena untuk membuat bisnis seperti itu cukup mudah. Hal ini bisa menjadi hambatan untuk kandang kopi sendiri. Selanjutnya ada analisis target market share yang akan dicapai. Estimasi pendapatan pada seluruh industri F&B adalah 1.630 juta rupiah. Maka perolehan market share kami sebesar 3,68% atau 32.422 jiwa. Selanjutnya ada analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share. Ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama dari SWOT ini adalah kandang kopi telah menetapkan prinsip-prinsip bisnis yang bernilai antara lain dengan menyediakan lingkungan kerja yang bagus dan tidak memperlakukan orang lain dengan seenaknya. Yang kedua, memiliki etos tentang air sehat dan tidak menggunakan bahan kimia. Yang ketiga ada memiliki kopi dengan kualitas yang bagus. Yang terakhir ada tempat yang menjadi feature utama usaha ini menjadi daya tarik untuk mendatangkan pelanggan. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, banyaknya pesaing yang memiliki usaha sejenis. Yang kedua, kopi yang sudah diolah tidak dapat tahan lama atau memiliki masa expired. Yang ketiga, perlunya kreativitas dan improvisasi supaya tidak ditinggalkan pelanggan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang.
Yang pertama, menyediakan internet gratis dan tempat yang dapat menarik pelanggan. Yang kedua, minuman kopi cepat saji sudah terkenal dan digandrungi karena mengurangi waktu penyajian. Dan yang terakhir ada diskon yang diberikan dengan mengurangi penggunaan plastik dapat menarik perhatian pelanggan. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama adanya pesaing seperti McCafe dari McD, Dunkin Donuts, Jeko, Philips, Coffee Bean, dan sebagainya. Mereka ini merupakan perusahaan yang menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih rendah dan melakukan pemasaran secara agresif. Yang kedua, banyak pelanggan yang kehilangan kepercayaan dari kedai kopi yang telah dikunjungi dan memilih untuk pergi ke kedai kopi lokal atau kedai kopi kecil yang lebih murah tapi tetap berkualitas. Yang terakhir ada banyaknya pesaing peniru mulai dari produk hingga merek. Lalu ada marketing. Yang pertama ada produk. Kopi signatura seperti Fragola Coffee, kopi berdasarkan espresso, base, coffee latte, americano, cappuccino, dan espresso. Variasi kopi mix seperti brown sugar coffee, matcha latte, taro frappuccino, dan caramel latte. Non-kopi seperti red velvet, choco vanilla regal, taro, dan choco tiramisu. Dan makanan pendamping seperti cookies, donat, dan french fries. Lalu ada price. Di sini ada daftar harga dari kandang kopi yang umumnya sekitar 20 ribuan dan tentunya sangat terjangkau. Selanjutnya ada place. Kandang kopi berdiri dan akan melakukan penjualan yang berada di Jalan Adam Malik nomor 64 Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya ada promotion. Yang pertama ada advertising atau iklan. Kandang kopi melakukan periklanan melalui cup by cup dengan memberikan kepuasan dan pengalaman yang tak terlupakan bagi konsumennya. Selanjutnya konsumen tersebut akan datang kembali baik sendiri maupun dengan teman-temannya dan keluarga. Yang kedua ada direct marketing atau pemasaran langsung. Kandang kopi memberikan promosi giveaway dan loyalty card, di mana kartu ini merupakan kartu penanda untuk pelanggan yang setia membeli produk kopi kandang kopi. Kemudian pada pembelian ke-10 akan mendapatkan kopi gratis atau minuman lainnya. Dengan strategi promo ini diharapkan pada loyalty card demi mendapatkan giveaway. Selanjutnya ada sales promotion atau promosi penjualan. Memberikan promosi berkala merupakan salah satu cara untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap brand kedai kopi. Promosi berkala dapat dibuat secara bulanan, musiman, atau tahunan, yang tentunya jenis promosi ini bervariasi. Misalnya memberikan diskon pada saat-saat tertentu, seperti perayaan kemerdekaan Indonesia, Ramadan, Natal, bahkan perayaan hari jadi berdirinya kandang kopi. Promosi ini dikolaborasikan dengan strategi di media sosial untuk kedai kopi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adibalo Sasana Yuga. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek teknik dan teknologi. Analisis penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek merupakan satu langkah penting sebelum memulai sebuah usaha. Dalam analisis ini, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Untuk proyek ini menggunakan Gantt chart. Penjadwalan proyek biasanya digunakan untuk menentukan jadwal sumber daya dan mengalokasi waktu yang dibutuhkan. Pada penjadwalan proyek ini, kami menggunakan metode Gantt chart. Dapat dilihat di tabel. Yang selanjutnya yaitu analisis lokasi bisnis. Analisis lokasi tolok ukur keberhasilan sebuah usaha. Lokasi yang strategis dekat dengan pasar, lokasi padat penduduk, dan daya beli masyarakat adalah beberapa faktor yang digunakan untuk memilih lokasi. Rencana pendirian kandang kopi akan dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Jalan Adam Malik, Samarinda. Lokasi ini dipilih karena memiliki prospek yang bagus dan kedepannya akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Tingkat pendatang yang semakin bertambah setiap tahunnya menjadikan nilai tambah untuk penilaian lokasi ini. Berdasarkan hasil pemeringkatan faktor yang sudah kami hitung, dengan beberapa indikator sebagai penilaian, maka ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentu keberhasilan, ketersediaan TK. Di Samarinda ada 70, dan
0,25 dikali 70 sama dengan 17,5. Samarinda. Sanggata yaitu 0,25 kali 50 sama dengan 12,5. Kedekatan supplier 0,15, Samarinda 60, Sanggata 50. Daya beli 0,30, Samarinda 85, Sanggata 82. Penduduk 0,15, Samarinda 71, Sanggata 70. Pesaing 0,15, Samarinda 55, Sanggata 75. Jumlah 1. Berdasarkan data dari BPS dan dari penilaian ditemukan bahwa kota Samarinda memiliki nilai bobot sangat besar, yaitu 70,9. Dari hasil di atas, kita memutuskan untuk memilih Samarinda. Dari segi kedekatan dengan bahan baku, kota ini sedikit lebih jauh dari Pulau Jawa sebagai penyedia bahan baku kami. Namun, kita memilih lokasi ini karena kedekatannya dengan pasar dan kompetitor yang belum terlalu banyak. Selain itu, untuk beberapa tahun ke depan, Samarinda akan lebih menjadi kota yang padat dengan pendatang baru. Yang selanjutnya yaitu analisis sumber daya, sumber dan ketersediaan bahan baku. Bahan baku utama kami adalah kopi yang berasal dari seluruh Indonesia. Kami mendapatkan bahan baku tersebut dari mitra kami, yaitu PT CPW Indonesia, yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Supplier bahan baku ini juga menyediakan beberapa alat yang digunakan untuk mendirikan sebuah kafe. Adapun jenis-jenis kopi yang akan kami gunakan antara lain, yaitu yang pertama kopi luwak premium grade, yang kedua kopi luwak Peberry Gold grade, yang ketiga yaitu kopi Arabica Aceh Gayo, yang keempat kopi Arabica Lintong, yang kelima kopi Arabica Mendeling, yang keenam kopi Arabica Sidikalang, yang ketujuh kopi Arabica Toraja, yang kedelapan kopi Arabica Bali Kintamani, yang kesembilan kopi Arabica Flowers Bajawa, yang ke-10 kopi Arabica Papua Wamena, yang ke-11 kopi Arabica Papua Maunameni, yang ke-12 yaitu kopi Arabica Bengkulu, yang ke-13 kopi Arabica Java Prengair, yang ke-14 kopi Arabica Solok Selatan, yang ke-15 kopi Kerinci, yang ke-16 kopi Robusta Lampung, yang ke-17 kopi blend spesial, yang ke-18 Sans Coffee Indonesia House Blend Coffee, yang ke-19 kopi Arabica Aceh Gayo Honey Process, yang ke-20 kopi Arabica Flowers Yellow Cultura. Selanjutnya analisis persediaan bahan baku. Yang selanjutnya proses produksi. Untuk produk kopi disajikan dengan metode seduh manual dan metode seduh mesin espresso. Kedua metode tersebut disajikan langsung di depan konsumen. Karena kegiatan meracik minuman kopi memiliki teknik tersendiri dan menggunakan alat seduh yang unik sehingga bisa menarik minat konsumen. Dapat dilihat di gambar. Sebelum proses biji kopi perlu digiling terlebih dahulu. Untuk membuat espresso, dibutuhkan level gilingan yang halus dengan menggunakan alat grinder. Biji kopi yang sudah digiling kemudian ditakar ukurannya sesuai pesanan yang diminta dan memadatkan bubuk kopi yang sudah digiling tadi dengan tamper untuk membatasi aliran air yang akan merambat masuk ke dalam bubuk kopi itu. Lalu, atur suhu untuk air pada mesin espresso sekitar 90-96 derajat Celcius, yang umumnya dianggap ideal untuk menyajikan kopi. Terakhir, pasang tamper yang terisi dengan bubuk kopi tadi ke bagian mesin espresso untuk dilakukan proses coffee brewing. Proses coffee brewing ini memakan waktu selama 25-30 detik, mulai dari tahap eksekusi awal sampai gelas terisi penuh. Yang selanjutnya, pemerataan fungsi waktu. Konsumen dapat melakukan pembelian langsung di coffee shop. Konsumen atau pelanggan akan melakukan pemesanan produk kopi yang akan dipilih dan langsung melakukan pembayaran. Kemudian dilakukan proses pelayanan dan dilakukan oleh pegawai yang mencatat pesanan produk beserta tambahan dari konsumen. Selain itu, pegawai akan memberikan rincian pesanan kepada barista dan akan segera membuat kopi tersebut. Konsumen akan menunggu pesanan hingga pegawai akan mengatakan pesanan kopi tersebut pada konsumen. Dalam customer service plan atau rencana pelayanan pelangganan, mula-mula pegawai memberikan salam sambutan kepada pelanggan yang datang. Kemudian,
pelanggan akan melakukan pemesanan kepada pegawai. Pelanggan bisa memesan produk kopi yang sesuai dengan apa yang ada di daftar menu, atau pelanggan dapat melakukan pemesanan spesifik sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, hingga pegawai dapat memenuhi pesanan tersebut. Pegawai akan mencatat dan memberikan rincian pesanan pada barista untuk diproses minuman kopi tersebut. Pada saat itu juga pegawai menyiapkan faktur atau struk pembayaran kepada pelanggan yang kemudian akan langsung dibayar oleh pelanggan tersebut. Kemudian pelanggan akan menunggu pesanan hingga pegawai memberitahu atau memberikan kopi pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu perancang pelayanan. Dalam customer service plan atau rencana pelayanan pelanggan, mula-mula pegawai memberikan salam sambutan. Maaf, sebelumnya. Lanjut analisis luas dan kapasitas produksi. Tadi sudah saya jelaskan yang perencanaan produksi. Oke. Yang selanjutnya yaitu analisis luas dan kapasitas produksi. Dalam analisis ini, pelaku bisnis dapat memberitahu berapa besar kapasitas yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Dalam usaha kami, mungkin kami akan menyiapkan alat sebagai budget atau besarnya usaha yang kita bangun. Tetapi kita hanya memberikan beberapa saja sesuai dengan teknis atau barista yang ada agar barang yang kita miliki selalu digunakan. Di usaha kami ini juga ada beberapa barista yang sudah di-training sesuai kemampuannya. Yang selanjutnya, analisis layout tempat usaha. Next. Oke. Tata letak coffee shop ini menggunakan bangunan 2 lantai. Dengan lantai bawah yang dapat digunakan untuk berkumpul lebih dari 8 orang dengan konsep indoor, dan lantai atas dapat private room. Dan outdoor dengan lazy bike. Untuk konsep pembayaran masuk dan memudahkan konsumen pada saat pemesanan kopi. Di lantai pertama, jukul yang kopi nyaman dengan kapasitas 28 orang. Yang selanjutnya akan saya sampaikan teman saya. Selanjutnya itu mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama kita bahas mengenai kebutuhan tenaga kerja. Jadi pada tahun 2020 itu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kandang kopi berjumlah 12 orang. Bisa dilihat dari tabel yang ada di samping. Jadi seperti store manager, asisten, barista supervisor, sales and marketing, accounting and finance, dan kasir itu masing-masing cuma membutuhkan 1 tenaga kerja. Dan untuk barista dan pelayan masing-masing membutuhkan 3 tenaga kerja. Selanjutnya. Dan ini untuk analisis rencana struktur organisasi, bisa dilihat tabelnya di sini. Jadi yang pertama itu ada store manager yang dipimpin oleh Rizky. Kemudian ada asisten store manager. Jadi asisten store manager ini bertanggung jawab kepada store manager. Selanjutnya untuk sales marketing dan accounting finance dan barista supervisor juga akan bertanggung jawab kepada asisten store manager. Selain itu juga ada pelayan dan kasir yang akan bertanggung jawab kepada asisten. Untuk barista akan bertanggung jawab kepada barista supervisor. Selanjutnya. Selanjutnya ada job description dan specification. Kalau yang untuk description sendiri mengenai tanggung jawab kepada pekerja-pekerjanya nanti. Itu sudah ada di paper semuanya. Kemudian untuk job specification-nya itu bermacam-macam, seperti ada batasan usia, pengalaman, pendidikan, dan semacamnya. Dan untuk job description ini juga udah disesuaikan sama pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya. Kemudian analisis kemampuan memenuhi tenaga kerja.
ada 2 cara, melalui rekrutmen dan seleksi. Dari rekrutmen ada 2 cara, yaitu melalui eksternal dan internal. Kami menggunakan cara yang melalui eksternal dulu, yaitu dari pihak luar. Kemudian kalau misalnya dari rekrutmen eksternal tidak bisa memenuhi spesifikasinya, kami akan mencoba menggunakan rekrutmen internal. Kemudian melalui seleksi. Di seleksi ini ada bermacam-macam cara. Yang pertama seperti mensortir lamaran kandidat yang dipilih nanti itu sesuai atau tidak. Yang kedua proses screening. Jadi untuk memastikan kebenaran data-data dari kandidat itu. Selanjutnya kalau sudah lewat proses screening, masuk ke proses wawancara. Kalau wawancara itu untuk menggali lebih dalam informasi kandidatnya. Kalau sudah lulus di wawancara, akan masuk ke bagian tes kemampuan. Tes kemampuan itu misalnya kayak barista. Barista itu mampu nggak sih mereka mengoperasikan mesin-mesinnya tersebut. Setelah itu, manajer dan asisten akan melakukan diskusi untuk memastikan apakah kandidat-kandidat yang sebelumnya itu udah sesuai atau belum. Atau mereka itu pantas diterima atau enggak. Kemudian setelah melakukan pertimbangan, manajer akhirnya mampu untuk menginformasikan kepada kandidat-kandidatnya, bisa melalui asisten atau melalui langsung dari manajer. Selanjutnya. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, di sini ada 4. Yang pertama, job enrichment. Misalnya itu kayak memperluaskan karyawan secara vertikal. Misalnya kayak barista itu mampu memelihara dan memperbaiki mesin dan peralatan kopi gitu. Terus barista itu juga bisa mengawasi kegiatan operasi tersebut. Maka barista tersebut mampu bekerja sebagai barista dan barista supervisor. Kemudian ada job enrichment. Nah, kalau yang maaf, job enlargement. Kalau enrichment tadi itu kan secara vertikal. Kalau enlargement itu secara horizontal. Jadi misalnya kayak sales marketing itu dia mampu untuk membantu kegiatan di accounting and finance. Jadi sales dan marketing itu mampu mengerjakan double job gitu. Kemudian job rotation. Kalau rotation itu misalnya kayak tim dari sales dan marketing itu mampu memenuhi spesifikasi target yang akan dicapai. Misalnya dari target mereka dapat membantu targetnya accounting dan finance gitu. Jadi bisa saja nanti manajer itu melakukan job rotation dari staff sales marketing ke accounting dan finance. Selanjutnya ada employee empowerment. Employee empowerment ini contohnya kayak barista itu bisa mengajak konsumer melihat langsung proses pembuatan kopinya gitu, espressonya misalnya. Padahal kebijakannya itu nggak ada, cuman ya hanya untuk menarik konsumen aja gitu. Selanjutnya kemudian ada penilaian kinerja. Kami menggunakan 3 cara, yaitu penilaian 360 derajat. Jadi penilaian kerja ini penilaian kerja dan umpan balik, dan juga melibatkan semua tenaga kerja dengan mengumpulkan masukan. Masukan ini kemudian akan dinilai oleh manajer. Jadi seperti evaluasi juga. Yang kedua, behaviorally anchor rating scale atau BARS. BARS ini menggabungkan pendekatan perilaku kerja dengan sifat pribadi. Mereka pakai skala 5 sampai 10 khusus untuk setiap dimensi dan mengidentifikasi setiap karakteristiknya. Yang ketiga itu menggunakan manajemen by objective. Jadi MBO ini menyusun target jangka pendek yang kemudian akan diskusikan dengan manajer. Target ini menjadi tolak ukur untuk penilaian kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya, untuk kompensasi. Kami memberikan kompensasi berupa gaji dan tunjangan. Untuk gaji, masing-masingnya seperti manajer itu sebesar 4 juta. Asisten 3,5 juta. Untuk supervisor barista, marketing and sales, terus accounting finance itu masing-masing 3 juta. Kemudian barista dan kasir itu 2,5 juta dan pelayan 2 juta. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah aspek keuangan.
Oke, saya di sini Rizky Miftahur akan mempresentasikan untuk aspek yang keuangan. Yang pertama yaitu asumsi yang akan kami gunakan. Yang pertama, pertumbuhan produksi tahunan untuk industri mikro dan kecil mencapai 11,49 pada tahun 2018 dan 2019. Nah, diharapkan di sini untuk tahun 2020 itu akan terjadi peningkatan pada produksi tahunan industri mikro dan kecil. Kemudian untuk asumsi yang kedua yaitu tingkat inflasi untuk kelompok barang makanan dan minuman pada 2020 bulan Februari itu sebesar 2,74%, yaitu dia lebih rendah dari kelompok barang yang lainnya. Oke, selanjutnya Kota Samarinda itu sebagai ibu kota negara baru yang diproyeksikan akan meningkatkan penjualan. Next. Selanjutnya adalah asumsi untuk pengupahan sendiri. Kita akan menggolongkan pengupahan sesuai dengan jabatannya. Yang pertama untuk manajer store itu kita mengupah manajer sebesar 4 juta rupiah per bulan, kemudian untuk asisten manajer 3,5 juta per bulan, supervisi barista dan marketing finance itu sebesar 3 juta per bulan, dan kemudian untuk barista dan kasir itu sebesar 2,5 juta per bulan, dan pelayan atau waiters itu sebesar 2 juta per bulan. Kemudian estimasi kenaikan penjualan itu kami mengestimasikan sebesar 11% per tahun sesuai dengan pertumbuhan industri yang serupa. Kemudian asumsi untuk pengakuan biaya, kita mengakui bahwa biaya depresiasi itu sebesar 1% dari penjualan. Kemudian untuk harga pokok produksi diestimasikan sebesar 70%. Dan yang terakhir untuk pengakuan biaya itu karena perusahaan itu memiliki omset yang kurang dari 4,8 miliar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka pajak yang dibebankan adalah sebesar 0,5%. Selanjutnya, untuk biaya operasional diestimasikan meningkat sebesar 2%. Dan yang terakhir, kami mengasumsikan bahwa biaya bahan baku, biaya pemasaran, dan biaya air merupakan biaya variabel, karena biaya itu akan meningkat sesuai dengan output yang dikeluarkan. Next. Untuk analisis kebutuhan investasi, di sini kita yang pertama, kita butuh untuk merenovasi bangunan, karena bangunan yang kita miliki adalah kepemilikan pribadi, maka kita hanya akan melakukan renovasi. Kita membutuhkan satu paket renovasi bangunan dengan estimasi biaya 80 juta rupiah. Kemudian yang kedua, paket buka kafe yang kita dapat dari PT JPW. Di sini kita membutuhkan satu paket dengan estimasi biaya yaitu 77.800.000 rupiah. Kemudian untuk komputer di sini kita membutuhkan 4 paket yang akan digunakan untuk manajer store, asisten, dan marketing, serta finance. Di sini total untuk komputer yaitu 15.836.000. Lalu untuk wifi-nya kita estimasikan sebesar 360 juta rupiah. Maaf, 360.000 rupiah. Kemudian untuk tab di sini akan digunakan oleh kasir sebesar 1.875.000, dan untuk printer struk kasir itu senilai 440.000 rupiah. Kemudian untuk laci uang otomatis kita butuh 1 dengan estimasi biaya 450.000 rupiah. Untuk air conditioner kita butuh 3. Di sini yang pertama akan ditempatkan di office, yang kedua ditempatkan di lantai 1, dan yang ketiga untuk lantai 2 yang digunakan sebagai lokasi co-working space yaitu senilai 3.525.000. Untuk peralatan satu set itu kita estimasikan sebesar 4 juta rupiah. Di sini peralatan yang kita butuhkan itu seperti gelas, sendok, dan lain-lainnya yang digunakan untuk secangkir kopi. Kemudian untuk etalase cake yang akan digunakan sebagai tempat menaruh baik itu donat maupun cake-cake yang lain yang mungkin akan bertambah sesuai dengan permintaan, yaitu dengan estimasi biaya 11.020.000. Dan yang terakhir itu apron. Apron di sini akan digunakan oleh barista dan digunakan oleh pelayan. Maka kita butuh 6 dengan estimasi dana 540.000 rupiah. Lalu total kebutuhan investasi yaitu sebesar 265.846.000 rupiah. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu untuk kebutuhan modal kerja. Di sini biaya gaji kita kategorikan sebagai modal kerja dengan total manajer store 4 juta, asisten manajer 3.500.000, supervisi dan barista marketing dan finance itu sebesar 9 juta. Kemudian barista dan kasir itu kita total menjadi 10 juta rupiah, dan untuk pelayan itu sebesar 6 juta. Lalu biaya listrik
750 juta, maaf 750.000. Kemudian untuk biaya bahan baku itu 5.355.000. Untuk biaya telepon 250.000, biaya pemasaran dan administrasi itu sebesar 750.000. Dan yang selanjutnya itu biaya air dan biaya pemeliharaan sebesar 250.000. Total untuk kebutuhan kerja itu senilai 40.885.000. Oke, lanjut untuk biaya selanjutnya yaitu maaf di sini ada biaya praoperasional. Kita mengestimasikan total biaya praoperasional adalah senilai 103 juta. Di sini dengan rincian biaya studi kelayakan senilai 2.500.000, biaya produksi percobaan senilai 5 juta, biaya perizinan 10 juta, biaya perancangan desain untuk interior kafe sebesar 70 juta, dan untuk biaya pemasaran sebelum operasional yaitu 20 juta. Lanjut. Nah, di sini untuk struktur modal kandang kafe sendiri itu kita 100% modal sendiri yang diperoleh dari para pendiri kandang kafe ini. Lalu untuk cost of capital-nya kita menggunakan pendekatan CAPM, di mana RM itu merupakan rata-rata return pasar. Dan untuk risk-free rate, itu kita menggunakan suku bunga yang telah diedarkan oleh Bank Indonesia pada 19 Maret 2020 sebesar 4,5%. Kemudian untuk beta di sini tingkat risiko untuk industri food and beverage itu kita mengestimasikan nilainya adalah 1, karena di sini untuk industri food and beverage sendiri itu mudah dimasuki oleh pesaing baru. Maka total CAPM itu sebesar 10% didapat dari 4,5% ditambah dengan pengurangan 10% dikurangi 4,5% dikalikan beta 1. Totalnya ketemunya adalah 10%. Lanjut, untuk yang selanjutnya, yaitu proyeksi laba rugi. Di sini kita memproyeksikan penjualan sebesar 11%, meningkat setiap tahunnya. Nah, untuk di tahun 2021 ini, kita mengestimasikan hanya 812 juta. Itu karena kita akan memulai operasional pembukaan kafe itu memulai penjualan di bulan Mei sampai dengan Desember, maka hanya ditemukan 812 juta. Dengan besaran HPP yaitu 70% dari penjualan dan pajak 0,05 dari penjualan. Maka ketemu laba kotornya 223.465.000. Lalu untuk biaya juga sama, itu dimulai dari bulan Mei, maka diperoleh untuk total biaya itu 334.966.000. Sehingga ketemu laba bersihnya untuk tahun 2021 adalah senilai 111.501.000 dan ini masih minus karena kita baru pembukaan di tahun pertama. Kemudian berlaku untuk selanjutnya sampai dengan tahun 2025 di mana laba bersihnya senilai 243.975.061 rupiah. Lanjut yang kedua, proyeksi arus kas. Di sini kita menggunakan laba bersih dengan ditambahkan depresiasi akan menjadikan cash flow. Di sini untuk investasi awal kita itu sebesar 368.846.000. Di sini merupakan cash outflow karena di sini adalah investasi yang atau dana yang kita keluarkan di tahun ke-0 untuk memulai sebuah bisnis. Lalu akan menjadi cash flow seperti yang di bawah, yaitu di tahun 2021 minus 103.375. Di sini karena masih minus maka disebut cash outflow. Masih cash outflow, jadi belum positif. Kemudian sampai di tahun 2025 itu sebesar 271.155.701 rupiah. Lanjut, untuk yang berikutnya yaitu analisis net present value atau NPV. Nah, NPV di sini kita menggunakan cash flow yang tadi yang sudah kita hitung sebelumnya, lalu di present value-kan dengan cara-cara yang sudah tertera, dan di sini kita menghitungnya menggunakan metode yang Excel, di mana perolehan NPV yaitu sebesar 20.562.817 rupiah. Di sini NPV-nya positif. Artinya, jika NPV itu lebih dari 0 atau positif, maka proyek ini layak atau diterima. Kemudian yaitu yang kedua. Yang kedua kita masih menggunakan cash flow, lalu di net present value kan ketemu NPV yang tadi
NPV-nya positif. Lalu dihitung IRR, kita menggunakan perhitungan Excel dengan rumus yang ada di Excel, ketemu nilai IRR-nya sebesar 11%. Dia lebih besar dari cost of capital yang kita hitung menggunakan metode CAPM, lebih besar dari 10%, maka proyek ini dikatakan layak. Oke, lanjut. Untuk payback period. Nah, payback period di sini, setelah menjumlahkan cash flow tiap tahunnya, ditemukan bahwa untuk pendapatan negatif yang terakhir itu ditemukan di tahun keempat. Kemudian untuk minus 16 itu kita dapatkan dari pendapatan negatif terakhir tahun keempat dibagi dengan cash flow yang kita dapat di tahun kelima. Ketemu payback periodnya 3,84. Setelah dikalikan 3 artinya 3 tahun, 0,84 itu dikalikan 12 bulan, maka ketemu 10 bulan. Kemudian untuk 28 harinya itu ketemu dari 10,08 dikali dengan 30. Jadi kemungkinan akan payback period sebuah investasi itu di tahun ketiga, bulan ke-10 dan ke-24, di hari ke-24. Oke. Untuk yang berikutnya yaitu probability index. Nah, di sini kita menjumlahkan arus kas tanpa dengan investasi awal. Artinya di sini di tahun ke-1 sampai ke-5 total arus kasnya sebesar 596.822.225 rupiah. Lalu inisial investasi atau investasi awal yang kita keluarkan yaitu sebesar 368.846.000. Maaf, 368.846.000. Maka ketemu dengan PI-nya itu sebesar 1,62. Di sini probability index-nya itu lebih dari 1, yang artinya proyek ini layak. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari perhitungan proyeksi arus kas, net present value, IRR, payback period, sampai dengan probability index, ditemukan bahwa proyek ini dikatakan layak karena semua sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian rekomendasi, kita merekomendasikan lokasi yaitu di Samarinda, karena lokasi tersebut merupakan ibu kota baru Indonesia, sehingga Samarinda memiliki peluang untuk peningkatan penjualan itu yang sangat memungkinkan. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.